Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidar Raditya, NIM 120101037 dari Teknik Informatika TPB 49. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang tugas akhir saya pada mata kuliah Pengantar Komputer dan Software, yaitu membuat dua buah program yang ada kaitannya dengan antara matematika, fisika, kimia, ataupun biologi. Dalam video kali ini, saya akan membuat dua program dari dua bidang yang berbeda, yaitu matematika dan juga fisika. Untuk matematika, saya mengambil materi statistika deskriptif, kemudian yang fisika saya mengambil efek Doppler. Kita lihat lanjut saja. Ini yang pertama, untuk efek Doppler ini saya mengambil dalam situasi ketika sumber suaranya bergerak, tapi pendengarnya diam, dengan dua persamaan seperti ini. Nanti outputnya itu berupa hasil frekuensi pendengar, dan juga apabila data yang diinputkan itu lebih dari satu, nanti akan ada perbandingannya. Selanjutnya yang diinputkan ini nanti jadi jumlah data, frekuensi sumber suara, kecepatan sumber suara, nanti situasi sumbernya apakah mendekati ataupun menjauhi pendengarnya. Nanti di sini ini pengertian singkatnya saja untuk mencari hasil pencarian frekuensi pendengar dari data frekuensi sumber, kecepatan sumber suara, kemudian frekuensi sumber ini mendekati atau menjauhi. Untuk selanjutnya itu saya ambil statistika deskriptif. Untuk statistika deskriptif itu saya simpel saja, saya mencari rata-rata, median, dan juga data yang telah diurutkan dari jumlah data-data yang telah saya inputkan ini. Oke, kita pindah saja ke Flowgorithm langsung. Ini untuk program yang kedua. Oke, kita pindah ke sini. Ini main programnya. Ini program untuk mencari yang fisika tadi, yang F-observer itu. Ini main programnya, ini merupakan deklarasi V udara sama dengan 343 meter per second. Kemudian inputnya itu nanti dideklarasikan, string ulang juga deklarasi, integer i untuk melakukan perulangan. Kemudian ini adalah mengambil data, berapa banyak data yang akan diinputkan. Ini input, kemudian input ini akan menjadi besarnya array yang akan digunakan nanti. Ini deklarasi V sumber, F sumber, kemudian pilih, kemudian hasil. Ini merupakan for dari i sampai input yang digunakan untuk mengambil data yang dibutuhkan, seperti V sumber, V sumber. Kemudian ini ada dua pilihan, sumber mendekati pendengar atau sumber menjauhi pendengar. Ini akan diinputkan oleh user berupa angkanya. Kemudian for yang kedua, ini dari data ini nanti hasil-hasil tersebut akan dihadapkan sama percabangan. Jadi kalau percabangannya pilihnya 1, hasilnya ini. Percabangan pilihnya 2, yaitu sumber menjauhi pendengar, nanti operasi hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk for yang ini merupakan for untuk mengeluarkan hasil dari perhitungannya. Oke, setelah mengeluarkan hasil dari perhitungannya, masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu untuk menentukan perbandingannya. Sebelum menentukan perbandingannya, dilakukan deklarasi min value, yaitu 999, untuk menjadi acuan apabila hasil ini kurang dari min value, maka min value-nya ini adalah hasilnya. Ini merupakan for untuk menentukan nilai minimal. Kemudian untuk membuat perbandingan, maka
min value yang tadi ini akan membagi semua hasilnya, sehingga didapatkan nanti perbandingan 1 banding sekian, atau sekian banding 1 banding sekian, atau seterusnya, sesuai input yang didapatkan. Kemudian, ini merupakan percabangan untuk mengecek terlebih dahulu kalau inputnya itu lebih dari 1 atau tidak. Karena kalau inputnya 1, maka tidak akan ada perbandingan dari hasilnya. Kemudian, apabila inputnya lebih dari 1, maka dilakukan perulangan ini. Perulangan ini untuk menentukan hasil. Kemudian maksudnya dari dalam perulangan ini nanti ada percabangan lagi. Percabangan ini untuk menentukan apakah di belakang hasil itu ada tanda titik 2 atau tidak. Apabila hasilnya merupakan hasil terakhir, nanti tidak ada tanda titik 2 kembali. Kemudian apabila telah selesai, maka akan pindah ke dalam decision ini untuk menentukan apakah program ini akan diulang lagi atau tidak. Apabila diulang lagi, maka nanti akan ke atas sini untuk mengulanginya kembali. Apabila tidak, program akan berhenti. Kita masuk ke dalam programnya saja. Ini source code yang saya buat. Ini ada headernya, ini main program, ini deklarasi view udara, deklarasi input, deklarasi untuk ulang. Kemudian ini perulangan dual. Dual ini berdasarkan apabila diulangi sama dengan Y, maka perulangan akan dilakukan. Kemudian nanti akan diminta berapakah data yang akan dibuat, lalu menginputkan sesuai dengan kemauan user. Kemudian ini merupakan deklarasi vsumber, fsumber, pilihan, lalu hasil dari perhitungan. Ini merupakan perulangan untuk memasukkan data-data. Nanti frekuensi sumber, kecepatan sumber, nanti ada pilihannya, kemudian menginputkan apa yang mau dipilih. Apabila ini, kemudian ini adalah perulangan untuk menentukan hasilnya. Apabila pilihan ini adalah 1 nanti atau sumber mendekati pendengar, maka nanti perhitungan hasilnya akan seperti ini. Nanti apabila pilihnya itu sama dengan 2, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian for yang ini adalah untuk menampilkan hasil perhitungan. Ini adalah hasil perhitungan data kesekian adalah bla 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 hertz. Kemudian yang selanjutnya ini ada deklarasi terlebih dahulu, deklarasi min value, kemudian ada perulangan yang selanjutnya itu untuk menentukan hasil yang paling kecil. Kemudian hasil yang paling kecil itu akan digunakan untuk membagi hasil-hasil lainnya sehingga mendapatkan perbandingan 1 banding sekian. Lalu ini merupakan percabangan untuk mengecek apakah inputnya itu lebih dari 1 atau tidak. Kemudian ini merupakan decision untuk atau menjadi penentu untuk selanjutnya apakah program itu akan diulang atau tidak. Ini adalah syarat apabila program akan diulang. Kita coba saja. Ini sudah terlihat programnya berjalan. Berapakah data yang akan dibuat? Kita coba 3. Frekuensinya kita inputkan 150, kecepatan sumbernya 25, nanti kondisinya 1 dan seterusnya. 40, 20, 2, 500, 25, 1. Ini merupakan hasil perhitungannya. Ini 485,377. Kemudian dan seterusnya. Kemudian ini adalah perbandingannya. Ini nilai minimal tadi yang dicari. Kemudian ini setelah dibagi nilai minimal. Apakah diulangi atau tidak? Ini merupakan
perulangan dual tadi. Ketika saya inputkan Y, maka akan diulangi lagi. Coba saya ulangi. Maka akan keluar hasilnya kembali. Kemudian akan ditanyakan lagi seperti pada program yang tadi. Begitu seterusnya ketika saya inputkan Y. Ketika saya inputkan N, maka program akan berakhir. Oke, untuk selanjutnya yaitu statistika deskriptif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan mencari data yang telah diurutkan, median, dan rata-rata. Kita masuk ke Flowgorithm dulu. Ini bukan. Nah, ini. Jadi ini flowchartnya ini untuk deklarasi perulangan nanti untuk dual. Setelah dual ini deklarasi integer untuk diinputkan, nanti integer ini diinputkan, integer jumlah ini. Kemudian array ini besarnya array ini akan berdasarkan input yang diinputkan oleh user. Kemudian deklarasi I, deklarasi J untuk perulangan. Kemudian integer sum ini untuk menjumlahkan data-data yang telah dimasukkan. Ini float average ini untuk menghasilkan rata-rata. Kemudian ini for yang pertama yaitu menginputkan data-data kemudian langsung menjumlahkannya. Ini sum sama dengan sum plus data I. Kemudian ini merupakan untuk perulangan untuk mengurutkan data-data, tapi sebelum itu data-data tersebut diurutkan dengan variabel TMP atau temporary. Ini digunakan untuk menyimpan data-data sementara. Kemudian selanjutnya digunakan nested loop untuk melakukan pengurutan data dari yang terkecil hingga terbesar. Ini IJ. Kemudian di dalam perulangan bersarang ini akan dilakukan penyaringan data dan pengurutan kembali. Lalu apabila data ini percabangannya, apabila data I lebih besar daripada data J, maka akan terjadi pertukaran data seperti ini. Kemudian apabila sudah diurutkan, akan masuk ke perhitungan median. Ini median ini ada ada percabangannya. Percabangannya apabila median ini merupakan nilai genap, maka nanti mediannya akan seperti ini. Apabila mediannya merupakan nilai ganjil, maka hasil mediannya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya menampilkan output hasil pengolahan data, yaitu data-data yang telah diurutkan. Nanti akan ada data-datanya. Kemudian ini harusnya spasi ya, tidak ada titik 2. Sebentar kita perbaiki dulu. Oke, dari yang program pertama tadi titik 2-nya. Oke, apabila sudah, ini merupakan decision untuk perulangannya. Apabila Y, maka perulangannya akan dilakukan kembali. Apabila diinputkan yang lainnya, maka program akan berhenti. Kemudian kita akan pindah ke Visual Studio untuk menjelaskan source code-nya. Ini adalah source code-nya. Ini header biasa, main program, kemudian deklarasi untuk perulangan dual, ini ulang. Oke, ini deklarasi jumlah, kemudian diinputkan jumlah datanya, lalu endline, deklarasi array data dengan size array-nya sebesar jumlah yang diinputkan, integer IJ ini untuk perulangan for, float sum sama dengan 0, float average itu untuk data-data nanti. Kemudian untuk for-nya ini untuk
memasukkan data-data. Ini bisa dilihat masukkan data ke sekian, akan terjadi perulangan terus-menerus sampai dalam memasuki I-nya itu sama dengan jumlah. Kemudian akan hasil-hasil angka-angka tersebut akan langsung dijumlahkan, kemudian dimasukkan, dicari rata-ratanya melalui perhitungan average. Kemudian perulangan ini merupakan perulangan bersyarat untuk mengurutkan angka-angka. Jadi ini ada temporary, kemudian ada 2 perulangan. Dari 2 perulangan ini ada percabangan apabila data I lebih besar daripada data J itu I plus 1, yaitu data selanjutnya, itu akan terjadi perulangan seperti ini. Ini adalah algoritma perulangannya, pertukarannya maksudnya. Kemudian ini adalah float median. Float median ini untuk mencari data-data median, data dari mediannya ini. Ini untuk yang ganjil mediannya seperti ini, untuk yang data genap maka mediannya seperti ini. Kemudian ini adalah hasil untuk menunjukkan hasil dari pengolahan data yang tadi. Selanjutnya ini merupakan penentu apakah program ini akan diulangi atau tidak. Oke, jadi itu source code-nya. Kita coba lakukan compile and run dulu programnya. Oke, ini sudah jalan programnya. Masukkan jumlah data, misalnya ada 9, 5, 8, 30, 15, asal aja. Ini merupakan data yang telah diurutkan, kemudian median, kemudian rata-ratanya. Lalu apakah diulangi atau tidak? Ketika saya tekan ulangi, akan terjadi seperti ini lagi. 6, 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu hasil mediannya, nilai tengahnya antara 3 dan 4 dibagi 2. Kemudian rata-ratanya adalah 3,5. Apabila saya inputkan N, maka programnya akan berhenti. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari video kali ini, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya buat. Semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila saya banyak kesalahan dalam mengucapkan tadi atau ada yang tidak dipahami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.